Oh, halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Kelvin di channel LI Global 81 ya. LI adalah Life and Inspiration. Jadi buat teman-teman semua yang suka mendapatkan inspirasi tentang kehidupan, teman-teman boleh subscribe channel ini. Oke, perkenalkan ya, nama saya Kelvin. Hari ini saya tidak sendiri, hari ini spesial banget ya. Saya barusan baca satu buku yang sangat bagus ya. Judulnya adalah Keajaiban Itu Bernama Ruth. Nah, hari ini kita kedatangan kisahnya. Jadi kita kedatangan orangnya yang ada diceritakan di buku ini, ya. Oke, saya sapa aja langsung teman kita dari Surabaya. Halo, Stefani Ruth Ansila. Halo, Sila. Halo Ko, selamat malam. Malam, wow. Wah, kamu tambah shining ya. Apa kabar, Sil? Gimana kabarnya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya sama Ko Calvin di dalam LI Global 81 mengisi topik di Business Life Inspiration, Why Millennials Need Network. Yes, betul banget. So, thank you sebelumnya buat waktunya ya, Sil. Jadi kita ada kesempatan bisa ngobrol nih. Kesibukanmu sekarang apa nih, Sil? Saat ini kesibukannya pasti kerja, terus juga kuliah, dan masih aktif di komunitas-komunitas di Surabaya. Oke, nah buat teman-teman semua ya yang sedang menonton di YouTube ya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal seorang Sila ya. Jadi mungkin saya kenalkan dulu Stefani Ruth Ansila atau akrabnya dipanggil Sila, betul ya. Nah, Sila ini adalah seorang, kelihatannya bagi teman-teman yang mungkin baru kenal ya, Sila ini bukan seorang wanita biasa ya, bukan seorang gadis remaja biasa, tapi ini adalah seorang gadis remaja dengan segudang pengalaman yang luar biasa, khususnya prestasinya ya. Jadi saya bacakan sekilas, Sila ini pernah mengikuti berbagai kompetisi ya, bahkan menjuarai juga beberapa kompetisi, pernah sebagai Cak Ning Surabaya di tahun 2017, Putri Indonesia Jawa Timur tahun 2017, dan luar biasanya juga mewakili Indonesia ya, di acara di event Miss Multinasional 2018 yang diadakan di India. Wow, keren banget, Sil. Hebat banget kamu, Sil, ya, prestasinya. Usia Sila sekarang berapa, Sil? Sekarang usianya 23 tahun. Wow, 23 tahun aja sudah segitu prestasinya ya. Wow, jadi buat teman-teman yang mau tahu Sila, nanti bisa follow Instagramnya ya, Sil ya. Ya, betul. Nah, sekarang gantian dong. Masa cuman aku aja yang dikenalin. Nah, sekarang gantian. Kan di sini kan juga kita dihadiri juga oleh Ko Calvin. Ya, Ko Calvin ini sebenarnya juga bukan berarti dia datang cuma sebagai seorang remaja biasa, enggak. Tapi Ko Calvin di sini adalah seorang young entrepreneur yang telah berkenalan dengan sebuah komunitas pada usia 14 tahun, di mana komunitas ini yang telah merubah hidupnya dan mengubah cara pandangnya tentang hidup. Dan saat ini Ko Calvin sudah menjadi young entrepreneur dan memiliki network tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di global. Nah, global ini mana aja nih, Ko? Oke, thank you, Sil. Kalau bicara global ya, memang aku punya beberapa tim, beberapa jaringan bisnis yang hari ini ada di Australia, kapan lalu juga ada network di Bangladesh ya, ada di Malaysia. Itu sekilas yang aku tahu ya, dan beberapa lagi masih sekarang sedang expand ke sana. Oke, nah back to the topic nih, Sil, ya kan? Karena kita hari ini mau sharing, ngobrol santai ya, supaya teman-teman semua di sini juga bisa mendapatkan satu inspirasi dari obrolan ini. Oke, Sil, mungkin sebagian teman-teman di sini udah ada yang kenal Sila, udah pernah dengar ceritanya ya. Nah, dan mungkin sebagian juga ada yang baru tahu Sila ini yang sekarang, tapi nggak tahu Sila yang dulu seperti apa. Nah, ini nih, Sil, yang aku mau tanya nih, Sil. Jadi Sila ini kan hari ini prestasinya luar biasa ya. Di usia yang 23 tahun udah membuat banyak sekali prestasi. Nah, tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa Sila itu dulu pernah didiagnosa mengalami tantangan autisme. Betul ya, Sil ya? Betul. Nah, kan luar biasa ya. Autisme kita tahu bahwa itu satu challenge yang tidak mudah. Dan luar biasanya hari ini Sila bisa menorehkan berbagai banyak prestasi. Nah, pertanyaannya nih, Sil, apa yang membuat kamu bisa jadi seperti hari ini? What transform you gitu? Dari orang yang kondisi seperti itu, ibaratnya anak yang ada kebutuhan khusus ya, berkomunikasi pun susah, tapi hari ini bisa berprestasi dan menjadi Miss Multinasional Indonesia. Apa yang membuat Sila transform sampai seperti hari ini, Sil? Boleh sharing dong?
Boleh banget dong. Nah, ini kembali dari seperti apa yang dibicarakan Ko Calvin, bahwa dulunya, boleh percaya atau tidak, tapi semoga percaya ya, bahwa dulu aku memang didiagnosa autis gitu. Jadi di mana aku ini memang dulu introvert ya. Jadi istilahnya memang juga nggak punya kemampuan untuk berbicara. Jadi dulu itu kalau misalnya mama ngelatih aku gitu ya, bicara merah itu, aduh butuh berapa minggu itu cuma nyebut warna merah, kuning gitu, itu sesuatu yang butuh perjuangan gitu. Tapi memang buat aku autis ini dengan diagnosanya aku itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan, itu adalah sebuah berkat. Itu bukan sekedar tantangan, tapi itu adalah sebuah membuktikan bahwa setiap anak itu terlahir istimewa dan setiap anak itu punya keistimewaannya masing-masing, dan istimewa aku ada di sini, di mana aku dikasih sebuah challenge dari Tuhan, di mana challenge ini yang akhirnya membentuk aku sampai hari ini. Nah, kalau Calvin tanya, kenapa sekarang Cila yang dulu yang introvert, gak bisa bicara, bahkan punya didiagnosa autis, itu bisa sampai ke tahap ini, tahap memiliki prestasi, tahap memiliki pencapaian-pencapaian gitu. Sebenarnya itu semua proses, itu semua tidak terjadi secara instan, karena itu lagi, seperti topik yang di atas, yaitu why millennials need network. Kalau buat aku, kenapa aku sampai hari ini bisa menjadi seperti sekarang, karena aku memiliki network yang betul. Aku memiliki network. Network itu tidak hanya sekedar lingkungan luar, tapi network itu juga dalam lingkungan keluarga. Kita start dari yang paling nomor satu adalah keluarga. Bagaimana keluarga itu mendidik aku untuk tidak melihat challenge ini sebagai sebuah kekurangan, tapi melihat challenge ini sebagai sebuah hadiah, sebagai sebuah berkat. Di mana challenge ini sebenarnya akhirnya menimbulkan talenta dalam diri saya, di mana talenta ini salah satunya adalah modeling, yaitu tentang public speaking, tentang putri-putrian, ikut duta, ikut lomba. Nah, itu akhirnya yang mengasah aku sampai di titik ini. Tapi pertama memang berangkat dari Papa sama Mama memang yang benar-benar mendidik aku dari kecil sampai hari ini, dan kebetulan Papa Mama juga dibantu oleh komunitas yang positif, di mana komunitas ini tidak hanya membantu aku saja, tetapi juga mengubah hidup seluruh keluargaku, di mana akhirnya yang mencapai posisi ini, yang mencapai titik ini, titik balik, titik kesuksesan ini tidak hanya aku, tapi juga seluruh keluargaku. Gitu sih Ko Calvin. Wow, keren ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Sila, mau tahu cerita Sila secara lengkap, nanti teman-teman bisa cari bukunya ya. Judulnya ini ya, Sila, Keajaiban itu Bernama Ruth. Ini keren banget. Saya tadi baca sekilas ya. Benar bahwa Sila kan didiagnosis autis ya, tapi autisnya bukan yang hiperaktif, tapi cenderung yang introvert tadi katanya ya, Sil ya. Betul. Nah, mau tanya nih Sil, kan otomatis kamu introvert kan berarti nggak suka bersosial dengan orang, ya kan? Dan kamu yang sekarang ini kan ibaratnya modeling dan sebagainya itu kan yang melibatkan harus bersosial dengan banyak orang, bahkan public speaking. Nah, gimana kamu bisa melewati proses itu, Sil? Sampai dari yang awalnya pendiam, introvert, tertutup, sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Pasti kan ada prosesnya yang kamu lalui. Nah, seperti apa? Boleh diceritain dong? Kalau introvert ya, bicara tentang introvert, sampai hari ini sebenarnya aku masih introvert gitu. Jadi sebenarnya karakter itu memang sesuatu yang memang mungkin kita tidak bisa rubah. Tapi apakah introvert itu menjadi sesuatu kayak, oh aku introvert, ya udah aku diam aja. Nah itu kan tidak mungkin gitu. Padahal kan sebenarnya gini, di usia keberapa, istilahnya usia kita menginjak remaja, kita pasti punya tujuan. Kita pasti mikir bahwa aduh, kenapa sih hidup harus seperti ini? Kita kan pasti punya tujuan, oh kedepannya seperti apa? Atau kita pasti punya cita-cita tuh. Nah, itulah yang akhirnya yang membuat aku berpikir bahwa tidak mungkin aku itu mencapai cita-citaku seorang diri. Karena kita sebagai manusia, kita dilahirkan sebagai makhluk sosial, di mana kita tuh butuh orang lain untuk mensupport kita. Kita butuh orang lain untuk mendidik, memberikan ajaran-ajaran, supaya kita tuh bisa berkembang. Nah, itu tadi. Nah, akhirnya aku yang tertutup dan pendiam, akhirnya aku membuat Membuat diri ya? PR untuk aku sendiri. Jadi contohnya misalnya kalau muda, mamaku tuh selalu bilang, ayo kenalan sama 5 teman baru setiap hari. Nah, itu kan akhirnya dari papa mama, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang akhirnya membuat aku berpikir, oke, aku harus menantang diriku sendiri. Jadi aku harus tidak boleh pendiam, jadi aku boleh menjadi karakter pendiam. Tapi ketika berkaitan dengan tujuanku, ketika berkaitan dengan cita-citaku, aku tidak boleh menjadi orang yang pendiam. Gitu, aku harus membedakan mana yang memang terkait dengan cita-cita, mana yang berkaitan dengan aku sendiri gitu, karena itu dua hal yang berbeda. Nah, mencapai tujuan itu akhirnya
aku mikir, oke, harus kenalan sama orang baru. Kenalan tidak hanya dengan satu orang yang dengan background-nya sama, umur yang sama, atau dengan minatnya sama. Tapi aku juga berkenalan dengan orang-orang yang dari berbagai latar belakang. Karena setiap latar belakang ini, setiap perbedaan minat, perbedaan umur ini, yang akhirnya mempunyai mempunyai ciri khasnya masing-masing dan mempunyai setiap pelajaran yang bisa kita petik yang akhirnya aku bisa pakai dan akhirnya bisa sampaikan hari ini seperti itu sih. Keren banget ya, luar biasa ya. Yang dulu katanya pendiam, introvert, tapi ngomongnya sekarang selancar ini, keren banget. Dan tapi pasti itu nggak mudah ya Silya. Maksudnya prosesnya itu ada nggak kamu momen-momen gini kan kamu sadar nih bahwa kamu ada kekurangan di sana dan kamu mau memaksa diri untuk bisa. Ada nggak momen-momen kayak kamu tuh capek mau menyerah? Kok rasanya susah kayak tadi yang dibilang kan belajar ngomong satu kata pun kadang nggak bisa gitu. Ada nggak perasaan kamu mau menyerah dan ketika itu datang perasaan itu apa yang kamu lakukan? Itu wajar ya. Kita capek, kita pengen menyerah, kita lelah. Itu wajar gitu. Apalagi buat kita yang masih muda ya, kita yang kaum milenial ini pasti mengalami yang namanya kita itu breakdown, mental breakdown ini kita pasti ngalami semua gitu. Tidak peduli aku memang dulu autis atau memang istilahnya aku terlahir normal seperti biasa, tapi setiap orang pasti mengalaminya. Nah, caranya gimana? I think it's okay to be sad. I think it's okay to be fall. Jatuh itu nggak masalah gitu loh. Kamu nangis itu nggak masalah. Tapi setelah itu jangan berlarut-larut. Istilahnya dari sebuah tantangan, dari sebuah kesedihan, itu pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Ada hikmah yang kita bisa ambil. Nah, itulah yang akhirnya aku mikir, oke, ini sudah terjadi. Setelah ini aku mau ngapain? Setelah ini apa tujuanku? Setelah ini aku ke depan mau ngapain? Dan itulah yang akhirnya juga, istilahnya, aku tidak sendirian juga. Jadi, dengan adanya keluarga, dengan adanya komunitas yang mensupport aku, artinya aku tuh tidak jatuh terlalu dalam gitu loh. Istilahnya aku juga banyak teman-teman, banyak keluarga yang memang mengangkat aku ketika aku jatuh. Nah, itulah kenapa pentingnya aku punya keluarga, komunitas yang memang positif. Seperti itu sih. Jadi berpengaruh besar ya, faktor network, family, dan sekelilingmu ya. Betul. Nah, sekarang gantian nih, bicara nggak hanya tentang aku nih. Katanya memang Ko Calvin ini dulu nggak juga introvert sama seperti aku nih. Jadi sebenarnya introvert nggak hanya aku nih guys. Jadi sebenarnya Ko Calvin ini dulunya juga introvert gitu, pendiam gitu, bahkan tidak akrab dengan saudara-saudaranya. Jadi sebenarnya saya baca ini di buku Value Your Life. Nah di buku ini. Nah, buku ini dikarang oleh Bapak Onggi Hianata. Saya baca ini ada kisahnya Ko Calvin ini di bab 13, di mana Ko Calvin ini juga dulu itu pribadi yang tertutup, mudah tersinggung. Nah, tapi sampai akhirnya di usianya yang ke-18 tahun, dia sudah memiliki network yang luas, bahkan sudah keliling dunia dengan uangnya sendiri. Nah, gimana sih turning back point-nya? Gimana sih caranya dari seorang Ko Calvin yang punya pribadi yang juga introvert sama seperti aku dan tertutup hingga akhirnya menjadi pribadi yang sekarang ini? Oke. Wah, kamu nemu aja ceritanya ya. Betul. Oke, jadi kalau flashback sih ya semua itu thanks God ya, memang nggak ada yang kebetulan. Termasuk teman-teman yang nonton channel ini pun nggak ada yang kebetulan ya. Siapa tahu di sini teman-teman bisa dapat inspirasi, wisdom, dan sebagainya. Nah, pertama kali Sil, betul ya, aku orangnya memang introvert, pemalu, nggak pede. Kalau ada istilah kuper, culun, ya itulah aku. Kalau lihat foto zaman dulu, rasanya tuh, oh astaga, ternyata aku pernah melalui tahap seperti ini ya, pemalu banget. Bahkan kadang ketemu teman ya, kalau nggak disapa ya nggak nyapa, apalagi cewek. Ayo loh, ya kan? Padahal aku termasuk anak pertama, maksudnya aku anak pertama, laki-laki, kan harusnya jadi contoh kan? Malah adikku tuh yang jauh lebih gampang bergaul dengan orang, sosialnya bagus lah. Kalau aku lebih senangnya malah di kamar, baca komik, main game, itu seperti itu ya. Nggak tahu faktor lingkungan atau gimana membentuk aku tuh seperti itu. Nah, tapi bersyukurnya ya satu ketika, yaitu ketemu dengan satu komunitas. Jadi ibaratnya diajak melihat satu komunitas, dan di komunitas itu aku menemukan satu spirit. Jadi ada satu kayak semangat dalam diri bahwa aku ini sebenarnya lebih daripada ini. Aku tuh bisa jadi lebih daripada itu, gitu loh. Nah, jadi aku mulai di sana ikutin. Nah, komunitasnya namanya FFG, kepanjangan dari Freedom Faith Net Global. Nah, jadi komunitas FFG ini komunitas yang ibaratnya komunitas umum ya. Siapapun
di dalamnya banyak banget dari berbagai usia, latar belakang, agama, bahkan sekarang dari berbagai negara tuh ada. Dan di komunitas ini aku bersyukur banget ya, mengikuti event-eventnya itu membuat aku jadi grow. Nah, salah satu turning back point-nya yang kalau tadi Sila tanya, itu adalah dari satu acara, namanya adalah Value Your Life, a Life Changing Bootcamp. Yang tadi Sila pegang bukunya itu ada acaranya, ada eventnya. Ada eventnya, jadi aku waktu itu ikut di tahun 2008. Waktu itu usianya masih 14 tahun. Nah, mungkin ada fotonya, sebentar aku coba share screen ya, jadi bisa lihat. Kalau lihat fotonya, ya itu adalah, ya seperti bisa lihat ya. Tolong, seperti yang tadi dibicarakan. Ya, inilah aku dulu, usia 14 tahun, jadi benar-benar dilihat dari penampilannya kan culun banget kan, ibaratnya yang ansos lah ya, antisosial, nggak senang kumpul dan sebagainya. Tapi bersyukur banget Sil, bersyukur banget ya, ketemu event ini, aku ikutin 3 hari 2 malam, dan di acara itu aku mulai ibaratnya kayak giant di dalam diri itu bangkit. Mulai ibaratnya berani mengambil tanggung jawab, menerima diriku apa adanya ya, yang tadi Sila bilang kan, di-admit aja, nggak apa-apa. Memang orang yang pemalu introvert nggak apa-apa diakui, tapi harus mau bertumbuh, harus mau lebih baik. Nah, dari acara bootcamp ini, titik baliknya, Sil. Pulang dari bootcamp, mulailah ibaratnya aku jadi pribadi yang berbeda. Nah, yang melihat perbedaan dari diriku ini sebenarnya siapa? Aku merasa diriku biasa-biasa aja, tapi yang melihat itu justru dari teman-teman. Waktu pulang ibaratnya masuk sekolah, teman-teman tuh ada yang nanya, kok kamu sekarang beda? Bedanya apa ya? Aku sendiri nggak paham kan perbedaannya apa, tapi mereka melihat ya beda aja, semangatnya, energinya, cara ngomongnya itu beda. Nah, dari situ aku mulai paham, oke, jadi inilah salah satu dampak komunitas ya, bahwa komunitas itu membentuk kita. Kan ada kalimat bilang gitu kan, dengan siapa kamu berkumpul, itu dirimu juga gitu loh ke depannya. Dan itu benar, lewat komunitas ini aku jadi orang yang akhirnya lebih pede, lebih berani ngomong, lebih berani tampil, lebih ada menonjol sedikit lah, meskipun nggak menonjol banget gitu ya. Dan ya dari situlah awal mulanya Sil. Dan boleh dibilang ya, setelah dari bootcamp itu, terjadi perubahan luar biasa. Setelah dari komunitas FFG ini ya, berbagai event yang aku ikutin, terjadi perubahan luar biasa dalam hal ini, prestasi ya. Jadi di sekolah itu aku mulai ibaratnya bisa tampil. Yang dulu sebelumnya nggak pernah tampil, kalau ibaratnya kalau ada apa-apa ya nggak mau muncul lah, di belakang layar aja. Tapi akhirnya aku bisa menjuarai beberapa lomba Sil. Mungkin aku tunjukkan ya. Nah ini waktu SMA nih. Nah ini lomba pertama waktu SMA. Aku waktu itu ikut lomba debat ya, lomba debat bahasa Inggris. Padahal sebelumnya ikut lomba pun nggak pernah, apalagi lomba yang melibatkan tampil di depan. Orang nggak senang tampil kok gitu loh. Tapi kok iya pertama kali ikut dan bisa juara. Aku bilang, wah ini salah satu ini ya, anugerah Tuhan ya, lewat komunitas membentuk aku jadi pribadi yang seperti ini. Terus dilanjutkan dari SMA, terus ya SMA tuh ada beberapa lomba yang aku ikutin. Dan kuliah juga ada lomba yang aku ikutin ya. Nah yang luar biasa gini Sil, waktu itu aku pernah bertanya, jadi ini tadi kemarin sempat ngobrol sama Mama ya, ternyata Mama cerita, jadi waktu ikut lomba, satu lomba itu Mama pernah tanya ke jurinya, apa yang membuat jurinya tuh memilih aku jadi juara satunya. Padahal kalau dibilang kemampuan ngomongku nggak biasa banget. Malah ngomong tuh masih banyak celepotan gitu ya, keliru-kelirunya. Dibanding ada beberapa orang yang aku lihat, wah mereka tanpa kertas, tanpa teks, ngomongnya lancar banget gitu loh. Aku ngomongnya masih baca teks gitu loh. Tapi apa yang bisa membuat aku akhirnya dipilih juara satu? Ternyata dibilang apa sih? Materinya, topiknya. Jadi ya, ini kemarin aku buka-buka file, ternyata aku nemu ini salah satu ini topik pidato, topik speechku sama topik presentasiku ya. Itu topiknya tentang, kelihatan nggak sih ya? Kebaca nggak ya? Kelihatan, kebaca. Kelihatan ya. Jadi ini topiknya tuh tentang ini, what can you do to be a young entrepreneur? Kemudian tentang baca buku, tentang entrepreneur lah intinya. Yang mana di komunitas FFG sendiri, aku banyak belajar tentang mindset seperti itu gitu loh. Jadi aku bilang, wah ini ya ternyata salah satu value-nya ya, ibaratnya yang awalnya aku pikir ikut komunitas itu hanya sekedar senang-senang, ngumpul, happy-happy, tapi justru impact-nya itu ke faktor seperti ini. Jadi secara mindset aku jadi lebih ini ya, lebih luas wawasannya, kemudian secara tampil mulai berani ngomong, termasuk seperti hari ini pun, ini adalah salah satu aku bilang buahnya dari komunitas yang ibaratnya kita dengan siapa sering berkumpul. Seperti itu sih. Nah, ini kan tadi Kok Calvin membahas tentang prestasi ya. Jadi kan sempat menjadi pemenang dalam lomba debat bahasa Inggris. Terus sempat aku dengar ini
mendapatkan juara di kompetisi bicara di depan publik. Nah, gimana sih Koko? Kan awalnya Koko itu berangkat dari seorang yang pendiam, introvert, tapi bagaimana Koko itu menemukan kepercayaan dirinya sehingga bisa berani untuk muncul di depan publik? Karena kan biasanya, oke lah, kita sudah menyiapkan bahan speech, debat, atau apa kan kita udah nyiapin. Tapi ketika kita tampil di depan umum, karena kita nervous atau karena kita nggak percaya diri, itu nggak bisa tersampaikan secara maksimal. Nah, gimana sih waktu itu Ko Calvin menemukan kepercayaan dirinya? Oke, aku sambil menggali ya, mengingat-ingat yang terjadi. Kalau diingat-ingat sih, jadi gini, sebenarnya aku ini bukan orang yang pede banget atau sangat suka bicara, sangat suka tampil, enggak. Bahkan seringkali kadang mau ngomong pun sempat blank gitu loh. Cuman bersyukur ya, yang membentuk aku punya karakter bisa jadi orang yang tenang. Kadang ada masalah pun nggak terlalu gopo, nggak terlalu panik gitu ya. Adalah kenapa? Karena komunitas sekali lagi. Jadi satu kali itu aku pernah di komunitas FFG ini ya kan, berbagai event yang aku ikutin ya sebelum pandemi kan banyak acaranya yang offline, jadi kita ketemu kadang di rumah kadang di mana, dan itu membuat aku tuh gini Sil, disupport banget. Jadi sometimes ketika kita punya audience atau kita punya kumpulan yang mereka tuh menerima kita apa adanya, sometimes kita berbuat salah pun mereka tetap support, tetap kasih apresiasi, tetap kasih semangat, kasih applause. Wah, itu membangkitkan percaya diri banget loh. Nah, itu yang aku rasakan. Jadi lewat proses-proses seperti ini, lewat bernetworking dengan orang-orang seperti inilah yang membuat aku tuh jadi mulai percaya dirinya timbul. Sehingga sampai hari ini pun kadang berbuat ibaratnya tampil nggak sempurna pun buat aku it's okay. Yang penting aku udah kasih yang terbaik. Karena aku bersyukur adalah ada network, ada komunitas yang membuat aku tuh punya mental, punya mindset bahwa berbuat salah itu wajar, nggak apa-apa, itu manusiawi. Yang penting kamu udah kasih yang terbaik, pede aja. Itu sih Sil. Jadi ya kalau dibilang semua itu faktor dari lingkungan memang. Support, semangat, dukungan dari teman-teman dan keluarga itu juga membawa aku seperti hari ini. Gitu. Nah sekarang kembali ke Sila lagi ya. Nah, Sila ini kan ibaratnya gini. Orang kan mungkin tahu kamu yang sekarang tapi nggak tahu kamu yang dulu kan. Ibaratnya melewati tahap seperti ini kan luar biasa banget ya kan. Dan yang tadi Sila bilang bahwa salah satu faktor yang berpengaruh membawa kamu bertumbuh itu adalah dari keluarga ya kan. Ibaratnya keluarga itu kan network yang paling kecil. Dan sekarang Sila sendiri juga banyak sekali mengikuti aktivitas-aktivitas ya Sil ya. Kamu punya banyak organisasi kan ya. Ikut ini, ikut itu. Nah, pertanyaannya sekarang gini Sil. Kalau kita bicara tentang sosial media, kita bicara tentang networking, kita bicara tentang anak muda, itu kan identik, ibaratnya kita bicara tentang networking, sosial media itu identik dengan anak-anak muda, milenial gitu ya, milenial atau Gen Z. Nah pertanyaannya gini, kamu sebagai anak muda sendiri yang saat ini ya, apa sih yang membuat anak muda itu suka networking? Apa sih yang membuat anak muda itu ibaratnya senang banget ngumpul, senang banget hangout, bahkan hari ini kalau boleh dibilang, banyakkan waktu kita itu adalah networking, kadang dengan orang, dengan teman, dengan komunitas. Apa sih reasonnya kalau dari sudut pandang Sila? Di sudut pandangku apa ya, karena biasanya aku kan juga introvert ya, tapi ketika tambahnya usia itu sudah menjadi naluri ya. Jadi istilahnya kalau dulu kan kita pas kecil kita selalu terbiasa kumpul sama keluarga, kita terbiasa kumpul sama papa mama. Tapi ketika kita sudah sekolah, kita kenal teman-teman yang baru, otomatis kita tuh jadi punya kita jadi punya keinginan untuk memperluas jaringan ini, memperluas pertemanan kita gitu. Nah, akhirnya dari yang berangkat cuma di rumah aja, akhirnya kan kita punya suatu insting untuk istilahnya kalau anak zaman sekarang nyebutnya cangkro, kongko, ngafe, udah semuanya itu istilahnya itu, makanya harus cangkro, harus ke kafe. Itu istilahnya kalau nggak misalnya kok perempuan biasanya posting di sosial media atau misalnya sekedar kumpul-kumpul gitu, atau biasanya kebanyakan juga beberapa anak muda sekarang itu sambil cangkruk juga sambil bahas bisnis gitu. Nah itu memang lagi tren sekarang gitu. Nah buat aku istilahnya penting sekali memang istilahnya untuk kita itu keluar dari zone kita yang memang di rumah. Jadi anggapannya kita mempunyai network, kita punya kita punya peluang yang baru, yang terbuka gitu, dan itu bisa berangkat dari cara kita memakai sosial media. Nah, berangkat dari pertanyaannya Ko Calvin tadi, bagaimana sosial media itu bisa mempengaruhi aku untuk memperluas jaringan gitu. Kalau aku sih memang sekarang aktifnya memang di Instagram ya. Jadi di Instagram itu memang
berawal dari aku memang sering posting tentang kegiatanku, akhirnya ada beberapa orang memang juga akhirnya approach aku secara langsung melalui DM atau melalui chat kayak gitu untuk mengajak aku untuk gabung dengan komunitasnya, untuk melakukan aktivitas dan komunitasnya. Karena dengan prestasi yang aku punya itu istilahnya juga memberikan win-win solution gitu loh buat komunitas. Nah, salah satunya pasti yaitu ya yang ada di slide kayak gitu. Salah satunya sih buat aku bagaimana cara aku menentukan komunitas yang baik dari aku sosial media. Jadi istilahnya ketika aku dapat DM nih dari komunitas, mana sih komunitas yang sesuai dengan visiku, mana yang enggak, itu aku harus pilih. Nah, yang paling pertama adalah bagaimana komunitas itu bermanfaat bagi sesama. Melakukan kebaikan bagi sesama. Karena buat aku, anak muda zaman sekarang itu juga harus belajar cara kita berbagi kepada orang lain. Iya, betul. Karena itu sebagai suatu ungkapan kita berterima kasih kepada Tuhan kayak gitu. Nah, keberuntungannya adalah ketika saya ikut lomba, saya ketemu dengan Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur. Sekaligus saya juga berkenalan dengan Cak Daning, dan dari Cak Daning saya juga kenal dengan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, di mana akhirnya kami membuat event entah itu pada saat Ramadan atau pada saat tidak ada event apapun gitu, atau istilahnya ada teman-teman ini dari saya pejuang bahasa, itu komunitas dari UKP, dari Universitas Kristen Petra, yang akhirnya mereka punya inisiatif bagaimana mereka bisa mengajari anak-anak yang belum bisa bahasa Inggris secara gratis. Nah, ini kita disupport juga oleh Loop Telkomsel. Nah, jadi bagaimana sosial media itu bisa mengantarkan kita pada komunitas yang lebih luas, pada istilahnya dengan jaringan-jaringan bisnis yang lebih luas seperti itu. Ini juga dengan M Radio 98,8 Surabaya, di mana kita kumpul-kumpul bersama komunitas. Saya kan asli Surabaya, jadi komunitas semua anak Surabaya, di mana kebetulan sekali Surabaya itu adalah kota termasuk dalam 5 besar kota yang memiliki banyak komunitas anak muda, kayak gitu. Jadi komunitas itu ibaratnya jadi sarana kamu untuk juga berbagi ya, Sil ya? Iya. Kontribusi. Wow, keren. Gitu. Nah, dari berangkat itu, jadi kenapa saya menganggap bahwa sosial media itu sangat penting untuk networking? Karena buat saya sosial media itu adalah personal branding. Apapun background saya, apapun misalnya prestasinya, apapun latar belakang, apapun pekerjaan kita, status kita gitu. Sosial media itu sangat penting untuk menentukan branding kita, supaya branding ini dikenal oleh komunitas lain atau oleh network lain, di mana kita semua bisa saling kerjasama. Nah, di mana kita bisa saling kerjasama dan kita bisa istilahnya menyalurkan ide atau istilahnya membuat event-event gitu. Karena yang penting itu adalah anak muda itu harus aktif. Tidak boleh cuma sekedar diam di rumah, tidak boleh sekedar cangkruk itu boleh, kongko itu boleh. Tapi kalau cangkruk cuma gosip, cuma istilahnya ibah ya istilahnya, kan jangan gunanya gitu loh. Nah, di mana kita memilih komunitas itu istilahnya harus punya dengan tujuan yang baik dan jelas, dan itu adalah kebaikan untuk kita sendiri dan kebaikan bagi teman kita, seperti itu sih kok. Wow, keren. Tadi aku mau nanya sesuatu nih, aku agak lupa tadi. Oh iya, jadi gini Sil. Memang betul yang Sila bilang ya, ternyata apalagi dengan sekarang kita di era digital ya Sil ya, ibaratnya banyak sekali media, platform, aplikasi apapun yang membuat kita akhirnya bisa kumpul. Apalagi kan di masa pandemi ini kan kita nggak boleh ngumpul, ibaratnya nggak bisa kumpul secara fisik ya, tapi tetap bisa kumpul secara online dengan banyaknya sosial media. Contoh kan kemarin sempat yang lagi hype banget kan Clubhouse ya Sil ya. Iya betul. Tahu ya Sil ya Clubhouse ya? Itu kan ibaratnya sosmed yang kumpul, ngobrolin, kadang berbagai topik, ada yang positif, ada yang benar-benar kadang terlalu receh juga ada gitu kan. Tapi itu jadi sarana bisa akhirnya ngumpul, ketemu. Betul ya Sil ya? Iya betul. Nah, Sil, menurut kamu sendiri Sil, komunitas itu kan istilah gini kan, komunitas menentukan kualitas ya kan, kualitas kita kan. Nah tadi Sila kan sharing beberapa poin tentang dari kegiatan-kegiatanmu berkomunitas itu bisa berbagi segala macam gitu kan. Nah pertanyaannya nih buat Sila nih, menurut kamu tips buat Sila bagaimana sebagai kita anak muda milenial itu memilih komunitas yang tepat, yang sesuai dengan kita, ibaratnya gini, sesuai dengan kita punya keinginan. Gimana sih? Tadi aku udah jawab juga ya. Pertama pasti adalah komunitas yang positif, yang dimana kita itu diajak untuk aktif, untuk terlibat dengan sesama. Istilahnya. Sorry. Maksudnya gini,
Kalau misalkan kitanya ini adalah orang yang introvert, nggak biasa kumpul, ya kan kayak kamu makan ini termasuk orang introvert. Nah, tipsnya apa? Bagaimana kamu akhirnya bisa membuka diri bergabung di komunitas, gitu? Apa ya? Tipsnya untuk aku introvert, untuk orang yang introvert, akhirnya bisa masuk dalam komunitas tuh gimana? Blend in sih, kalau simpelnya gitu sih, blend in, membaur gitu istilahnya. Berawal pasti proses ya, kita pasti step by step. Misalnya ketika dulu aku pertama masuk, komunitas pertama yang aku masukin pertama, itu langsung Ikatan Alumni Putri Indonesia. Dimana itu langsung prestis, itu langsung high gitu. Iya. Karena aku juga aku nggak ngerti mereka latar belakangnya apa, kebanyakan mereka sudah lulus kuliah, bahkan saya aja nggak kuliah pada saat itu, belum kuliah. Jadi pasti bingung kan, tapi bagaimana kita, kalau introvert itu kan pasti ada kayak canggungnya, aduh aku mulai dari mana ya, aku mesti dari mana gitu. Tapi ya istilahnya be humble, ramah pada semua orang. Jadi istilahnya udah basa-basi aja, start dari basa-basi gitu. Oke, kuliah mana, sekolah mana, kayak gitu. Berawal dari basa-basi itu nanti kita bisa gali omongannya lebih dalam lagi gitu loh. Pokoknya yang penting ada usaha. Bukan berarti kita cuma dalam suatu komunitas, oke, aku cuma duduk, pesen minum, pesen makan, selesai. Enggak. Tapi kita harus punya inisiatif untuk mendekati orang lain. Nah, inisiatif ini yang nantinya akan mengajarkan kita untuk, orang ini punya pengalaman seperti ini. Pengalaman ini yang bisa aku ambil, seperti itu. Karena boleh percaya atau tidak ya, dari Putri Indonesia, saya kenal teman-teman, kebanyakan mereka semua berawal dari duta wisata. Akhirnya dari situ saya merasa, bahwa duta wisata ini ternyata maksudnya bagus, tidak hanya sekedar mempromosikan wisata, tapi kita sebagai anak muda juga diajak terlibat aktif bersama pemerintah. Jadi akhirnya langsung dari Putri Indonesia, saya ke Cak Daning. Dari Cak Daning, akhirnya ke komunitas Art Hour Indonesia, yang sebelumnya komunitas Art Hour Surabaya gitu. Itu berawal dari Cak Ning, akhirnya ada satu istilahnya dari tim divisinya Art Hour Surabaya yang menghubungi aku, dan kemudian aku tuh memang suka banget gitu loh istilah tentang penghijauan atau apa, aku suka banget gitu. Jadi aku tuh langsung oke, ayo kita bikin event, dan itu berawal dari talk show No Food Waste yang berada di sebelah kiri gambarnya. Nah, karena saya berangkat dari berawal dari istilahnya, saya kuliah masak, saya kuliah tentang makanan gitu, jadi akhirnya saya tahu tentang food waste di hotel atau apa. Jadi bagaimana dari pengalaman saya yang cuma seorang anak kuliah masak D3, dan akhirnya berangkat menjadi seorang putri, jadi Cak Ning, jadi Art Hour gitu. Karena akhirnya saya berawal dari cuma basa-basi sama orang. Saya tanya, kamu pertama ngapain awalnya? Kok bisa sampai sekarang? Kok bisa akhirnya bisa jadi putri? Kok bisa kamu kok pede? Kok bisa kamu di usia segini kamu sudah bisa bantu papa mama misalnya? Nah, itu akhirnya satu-satu mereka menceritakan pengalamannya, dan dari pengalaman-pengalaman itulah yang akhirnya ini cocok sama aku, coba aku lakuin. Jadi be humble dan ibaratnya tampil apa adanya, belajar sama orang lain, ibaratnya ngobrol gitu ya Sila. Wow, keren. Tidak heran ya hari ini berawal dari yang tadi Sila bilang ya, satu prestasi ke prestasi lain itu ternyata faktor dari terus buka diri ya, untuk terus bertumbuh nyari komunitas. Wow, keren. Nah, sekarang gantian nih, kembali lagi ke Ko Calvin nih. Tadi kan sempat membahas tentang sosial media, tentang Clubhouse nih yang lagi viral gitu. Dan Clubhouse ini merupakan salah satu aplikasi di masa pandemi ini sangat menguntungkan gitu. Karena dari tadi kita bahas komunitas, kita bahas tentang cangkruk di luar, harus ke kafe gitu. Nah, tapi kan tantangan yang dihadapi tidak hanya milenial, tapi juga semua orang di dunia. Itu adalah pandemi COVID-19 gitu. Tapi beruntungnya, walaupun ada pandemi COVID ini, itu tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk memiliki hidup berkomunitas. Dengan teknologi, akhirnya kita bisa punya kemampuan untuk kenalan sama orang baru. Salah satunya dengan aplikasi Clubhouse nih. Nah, bagaimana sih menurut Ko Calvin pengaruh teknologi bagi perkembangan komunitas, apalagi di zaman pandemi COVID seperti itu? Besar banget sih, pengaruh teknologi terhadap komunitas besar banget. Justru makanya dengan adanya teknologi ini membuat kita jadi lebih dekat. Yang awalnya jauh, yang awalnya ibaratnya susah berkomunikasi ya, malah hari ini menjadi dekat. Jadi sebenarnya COVID ini membuat orang tuh jadi mau nggak mau terpaksa melek dan memaksa diri belajar digital gitu loh. Dan ya bersyukurnya sekali lagi ya,
kalau selama kitanya memang punya keinginan untuk berkomunitas ya, semua sudah ada, udah disediakan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk hal yang benar-benar menguntungkan buat kita. Nah, kalau aku boleh sedikit sharing dari sisi ini ya, dari sisi apa yang aku lakukan bersama komunitasku hari ini, FFG ya, itu kita bersyukur banget kita beradaptasi, Sil. Jadi dulu kalau boleh dibilang kan, kebanyakan kan kita kegiatan bisnis, kerjaan, sekolah, dan sebagainya itu kan offline ya. Masih ketemu, harus keluar rumah, harus keluar kota. Sekarang semua itu berpindah ke online. Dan justru melalui online ini ya, yang tadi aku bilang ya, kita malah lebih dekat, lebih menjangkau banyak orang, ibaratnya jangkauannya lebih luas dan hubungannya bisa lebih dekat lagi. Jadi sebenarnya yang dibilang high teknologi itu membantu banget untuk kita bisa membangun high relationship juga, hubungan yang semakin erat. Seperti itu sih. Nah, membahas tentang itu, apa istilahnya, komunitas ya, kembali tentang komunitas. Bagaimana sih cara Ko Calvin itu menemukan komunitas FFG ini, dan mengapa komunitas ini adalah yang bagus kakak, yang memberikan perkembangan bagi seorang Ko Calvin itu, dan bagaimana cara kita menemukan komunitas yang bagus, karena pasti milenial pasti bingung nih, karena komunitas itu kan banyak gitu. Yeah. Harus dibilang bahwa nggak semua komunitas itu positif, pasti ada berapa yang negatif ya. Yeah. Nah, bagaimana kita bisa menentukan komunitas ini baik untuk kita? Gitu sih, Ko. Oke, cara menentukan komunitas ya. Sebenarnya kalau dibilang bukan aku yang menemukan komunitas ini ya, tapi komunitas ini yang menemukan aku sebenarnya. Jadi kalau yang Sila bilang benar bahwa di luar sana itu komunitas positif ada, komunitas negatif ada dan banyak juga gitu loh. Nah, tinggal cepet-cepetan ibaratnya komunitas mana yang membuat kita tuh dipengaruhin gitu loh. Nah, aku bersyukurnya waktu kenal komunitas FFG ini. Jadi gini, cara menentukan komunitas itu baik atau enggak buat kita adalah sederhana sih. Kalau bagi aku gini, aku kepengen jadi lebih baik, ibaratnya aku di bidang ini ya, misalkan dalam bidang bisnis, aku kepengen punya penghasilan lebih besar. Ya aku harus cari komunitas yang memang mereka di atasku secara level penghasilan. Artinya kita mau jadi siapa ya, kita cari komunitas yang memang kita mau ke sana gitu loh. Kumpul dengan orang-orang yang ibaratnya secara pengalaman, secara kemampuan mereka lebih hebat dari kita gitu loh. Itu yang pertama. Kedua ya, yang tadi Sila bilang itu benar banget. Cari komunitas yang memang punya visi dan misi. Bukan hanya sekedar kumpul. Jadi kalau dibilang networking, bagi aku networking itu bukan hanya sekedar hangout, kumpul, senang-senang, cangkruk yang tadi Sila bilang ya, ngafe, ngopi, makan gitu doang, bukan. Tapi adalah networking itu yang benar-benar komunitas, yang benar-benar punya hubungan itu long term relationship-nya. Nah, bersyukurnya aku waktu ketemu FFG ini Sil, itu aku sangat tersentuh ya, karena apa, melihat bahwa FFG ini punya visi misi. Visi misinya apa? Satu, membentuk mental dan kehidupan gitu ya. Makanya kayak aku yang dulunya pemalu, minder itu bisa jadi lebih baik. Dan aku melihat banyak background itu juga ngalamin life changing, mengalami transformasi gitu, hubungan rumah tangga, kepercayaan diri, punya beban-beban yang ibaratnya nggak kelihatan tapi membawa kita tuh susah melangkah gitu loh. Nah, di FFG itu ibaratnya banyak bertumbuh dari sisi itu, Sil. Jadi cara menemukan komunitas yang baik ya, komunitas yang memang kita mau jadi lebih baik dalam hal apa ya, kita cari komunitas yang udah di sana pertama. Kedua, carilah komunitas yang benar-benar membuat kita tuh jadi pribadi yang lebih baik. Secara mental, ibaratnya secara mindset, pokoknya secara pribadi kita jauh lebih baik. Seperti itu sih, Sil. Pengalamanku ya. Gitu. Nah, kalau boleh sharing ya, Sil ya. Jadi salah satu dampak komunitas FFG buat aku ya, yang aku benar-benar sangat-sangat bersyukur banget ya, adalah ini mental dan karakter. Jadi kalau Sila tahu bootcamp yang tadi aku cerita itu kan titik balik awal aku mengalami satu perubahan ya. Banyak kan orang tuh kan kadang gini, Sil, berubah semangatnya tuh kayak istilahnya panas-panas tai ayam katanya kan. Sebentar semangat tapi sebentar down. Itu banyak terjadi. Bukan hanya milenial, semua kalangan seperti itu. Aku termasuk yang seperti itu. Tapi bersyukurnya aku di-maintain dengan apa? Di-maintain dengan tetap terus berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang punya semangat, bertemu dengan kelompok FFG ini yang terus bicaranya tuh tentang impian, tentang masa depan, tentang semangat. Dan itu akhirnya membawa aku jadi orang yang terus semangat gitu loh sampai hari ini. Nah, salah satu buahnya yang aku dapatkan adalah dari FFG ini yang tadi Sila bilang, aku bisa mencapai banyak impianku, termasuk bisa traveling, bisa punya investasi di masa pandemi ini. Itu bagi aku satu berkat ya dari Tuhan. Nah ini ada gambarnya nih, Sil. Ini aku tunjukin ya.
Oh, oke. Nah, ini ada story-nya. Mungkin Sila bingung lihat gambar ini apa ya. Ya, Jadi gini. Jadi apa namanya? Salah satu buah dari komunitas yang positif itu adalah pertumbuhan. Nah, di FFG ini Sil, aku jujur ya, kan aku banyak belajar tentang bisnis ya. Aku benar-benar waktu lulus SMA tuh aku kepengen banget bagaimana bisa menghasilkan uang, bagaimana aku tidak tergantung orang tua, bagaimana aku bisa punya penghasilan sendiri. Kan kepengen dong, ibaratnya usia muda bisa menghasilkan uang, kan apa salahnya, ya kan, tidak merepotkan orang tua. Nah, aku lewat FFG ini, aku banyak sekali mengikuti ibaratnya training, Sil. Banyak mengikuti training-training, pertemuan-pertemuan yang mana waktu itu training kan bayar ya, Sil ya. betul. Pertemuan kan bayar, ya kan, kayak sekarang kan ramai banget di mana-mana seminar dan sebagainya, itu kan semua bayar. Nah, aku belajar di FFG ya, bahwa sebagai pribadi, aku harus berani investasi untuk diriku. Nah, jadi dulu aku sering banget ikut pertemuan-pertemuan FFG, kadang di luar kota, kadang di luar pulau gitu ya, dan itu aku berangkat. Nah, uangnya dari mana? Aku kan masih sekolah, belum ada uang. Jujur, aku pinjam sama mamaku, Sil. Jadi ini adalah catatan, catatan di mana aku pinjam uang mamaku untuk aku ibaratnya investasi belajar gitu ya. Belajar tentang bisnis, belajar tentang kehidupan. Ini. Nah, ini kalau di total sekitar 37 jutaan. Wow. Lumayan ya. Ini waktu itu usianya 16 tahun, 17 tahunan lah. Pokoknya di total. Jadi aku memposisikan diriku bukan hanya minta orang tua, minta uang gitu aja enggak, tapi aku menganggap ini aku pinjem mah, tapi aku ganti. Gitu loh. Nah, aku bisa punya mindset seperti ini pun dari mana? Yaitu salah satu lagi dari FFG. Diajar benar-benar berani sebagai entrepreneur ya, sebagai pengusaha itu harus berani modal, harus berani keluar. Nah, ini salah satunya gitu. Dan tahu nggak, Sil? Melewati proses ini ya, ini kalau nggak salah 37 juta ini, ada satu masa di mana akhirnya aku punya penghasilan, itu bisa membayar ini semua, dan itu dalam 1 bulan. Wow. Jadi bagi aku gini, penting banget ya punya komunitas yang membawa kita tuh sadar harus terus bertumbuh. Jadi lebih baik secara bisnis, secara mental, secara kehidupan, dan alhasil bermula dari sini, mulai satu persatu tercapai impiannya. Bisa traveling, ya kan? Bisa mulai belajar investasi. Aku mungkin bukan orang yang ibaratnya aku sharing ini bukan bermaksud bersombong ya. Maksudnya aku yakin di luar sana banyak orang dengan uangnya bisa traveling, banyak orang bisa berinvestasi. Tapi bagi aku yang dulunya pemalu, introvert, ibaratnya jangankan mikir tentang hidup deh, jangankan mikir tentang bisnis deh, sekolah aja masih belum beres kok, gitu loh. Pendidikan aja masih belum yang bagus banget kok. Gimana bisa sejauh itu gitu. Tapi bersyukur karena melalui komunitas FFG ini, itu membawa aku jadi terus bertumbuh. Sampai akhirnya bisa mencapai hal-hal seperti ini. Itu sih, Sil. Oke, nah Sil, sekarang kembali ke kamu ya. Ya. Sila kan juga hari ini boleh dibilang salah satu apa yang kamu dapat hari ini adalah berkat dari komunitas, ya kan? Nah, Sila sendiri apa aja sih value-value yang kamu dapatkan yang benar-benar bagi kamu hari ini tuh sangat berdampak dalam kehidupanmu dengan kamu melakukan networking? Nilai apa aja yang kamu dapatkan? Pastinya pertama nilai apa ya? Confidence ya. Confidence untuk public speaking, confidence untuk kita memulai membentuk jaringan, gimana kita menciptakan teamwork, terus gimana kita berusaha melakukan yang terbaik. Kita melakukan yang terbaik itu mencapai potensi maksimal dari kita masing-masing ya istilahnya. Jadi dari berangkat dari situ istilahnya value yang aku selalu terapkan itu adalah confidence. Dimana aku menemukan confidence ini salah satunya seperti yang Ko Calvin bilang, dari Ko Calvin udah sempat bahas tentang value your life, life changing bootcamp gitu. Jadi di mengenai bootcamp ya, saya mengenal komunitas FFG ini sejak saya kecil sekali, tahun 2000 berapa ya, sampai Usia saya berapa itu, Sil? usia berapa? Aduh, masih SD kalau nggak salah, masih SD. Wow. Masih SD. Jadi berawal dari situ kan pertama papa mama tuh yang terlibat secara langsung di komunitas FFG. Pertama mengikuti bootcamp itu adalah mama saya. Dari mama saya, habis itu papa saya juga ikut, di mana bootcamp ini yang selama 4 hari ini mengubah kehidupan papa mama saya. Dan akhirnya tahun kemudian sampai saya sama kakak saya tuh cukup usia ya, akhirnya kita juga berangkat ke bootcamp gitu. Dari bootcamp itulah yang saya bilang saya menemukan yang namanya value. Seperti ya, value your life. Hargai hidupmu, beri nilai dalam hidupmu. Dalam komunitas FFG ini, saya menemukan value di mana
Saya berdamai. Saya berdamai nggak hanya sama orang tua, tapi juga bagaimana aku berdamai dengan aku sendiri. Jadi aku yang jujur, awalnya aku juga ketika aku didiagnosa autis, aku juga marah. Aku juga, kenapa Tuhan ngasih aku tantangan seperti ini? Apakah Tuhan tuh nggak sayang sama aku? Itu yang pernah aku pikirkan. Tapi ketika aku ke bootcamp itu aku benar-benar nangis ya, istilahnya nangis sejadi-jadinya, dimana aku tuh punya istilahnya amarah yang begitu besar juga terhadap papa sama mama gitu, karena di usia-usia SD itu juga masa-masa yang sulit bagi papa sama mama, dimana aku juga harus mulai beradaptasi sama teman-teman, tapi papa mama juga punya masalah gitu. Nah, tapi ternyata di bootcamp ini aku bisa melepaskan bebanku. Beban, ya semua bebannya ada di pikiranku, bebannya ada di hatiku gitu. Dimana akhirnya bootcamp ini membuka pikiranku dan menambahkan value yang aku tidak pernah tahu. Dimana aku belajar ini pertama dari orang tua aku, justru aku belajar ini dari komunitas FFG. Dimana value itu adalah confidence. Confidence itu adalah bagaimana aku berani dan percaya diri untuk menciptakan impian. Karena awalnya aku tidak pernah kepikiran untuk aku tidak mau udahlah yang penting papa mama sehat, kita satu keluarga utuh, bahagia, udah selesai gitu. Aku tidak pernah kepikiran untuk aku punya impian yang tinggi, aku pengen menjadi orang yang seperti ini gitu. Karena bagaimana aku pun juga melawan diriku sendiri, aku juga melawan introvertku, aku juga melawan aku punya tantangan gitu. Bagaimana aku punya impian yang tinggi, aku merasa tidak percaya diri untuk mencapai impian itu. Tapi melalui komunitas FFG ini, aku juga berhasil berpikir bahwa iya, siapapun kamu dan apapun latar belakangmu dan apapun kondisimu saat itu, kamu berhak dan kamu harus percaya diri untuk punya impian. Jadi kalau dibilang value yang aku dapetin, ya pasti adalah confidence. Confidence untuk memiliki impian dan mencapainya. Kayak gitu sih kok. Itu priceless sih. Jadi padahal kalau dipikir-pikir Sila kan bukan yang terlibat banget di komunitas FFG ya, papa mama kan yang lebih terlibat ya. Tapi Sila pun mendapatkan impact-nya seperti itu ya ke kehidupanmu ya. Wow, keren. Itu. Kalau misalnya tentang Ko Calvin nih, pembahasan komunitas FFG. Tadi kan sudah banyak ya istilahnya dari pendiam gitu sampai akhirnya menciptakan network, habis itu belajar mengatur keuangan gitu. Tapi apa sih value yang benar-benar satu nilai penting yang didapatkan Ko Calvin dari komunitas FFG? Oke, wah ini pertanyaannya aku suka banget ya. Kalau bicara tentang value ya, khususnya di komunitas FFG ini, bagi aku banyak banget sih, nggak terhitung ya. Kalau boleh aku simpulkan ya, pertama secara pribadi value yang aku dapatkan adalah mentalitas ya, punya mindset dan mentalitas yang selalu siap, selalu jadi orang yang bersyukur, positive thinking. Bahkan hari ini jadi pribadi yang lebih baik. Dalam artian aku banyak bertumbuh secara skill loh Sil, lewat FFG ini Sil. Public speaking, komunikasi, termasuk yang tadi Sila bilang ya mengelola keuangan. Ini bagi aku penting banget Sil. Karena banyak anak muda itu kalau dibilang kita tuh bukan orang yang nggak bisa cari uang. Kita bisa cari uang. Tapi dalam hal pengelolanya tidak semua orang bisa. Tidak semua kita tuh terbiasa mengelola uang. Nah, aku belajar satu value di FFG tentang mengelola keuangan ya, Sil. Bagaimana setelah aku mendapatkan income, punya penghasilan, itu uang itu nggak dipakai hanya untuk beli kesenangan aja. Biasa punya uang, misalkan kita dapat 1 M, yang kepikiran langsung di kepala apa? Jalan-jalan ke luar negeri, beli mobil, beli rumah, dan sebagainya. Itu penting, itu boleh. Tapi bagi aku setelah di FFG, aku belajar ketika punya uang, itu dibagi dulu, Sil. Bagaimana diinvestasikan, dialokasikan. Ada yang untuk aku ibaratnya ini ya, memperbesar investasi untuk masa depan lah ya. Ada yang untuk aku bisa berbagi. Nah, itu aku belajar banget. Di FFG itu belajar bagaimana punya uang juga bisa kontribusi, nolong orang, kemudian bisa senang-senang, ada yang untuk beli impian, ada yang untuk, termasuk untuk ini ya, untuk investasi belajar. Yang tadi Sila lihat gambar tadi itu adalah salah satu, aku punya penghasilan, aku alokasikan untuk aku terus belajar. Dan bagi aku itu satu value yang luar biasa banget. Nah, itu yang pertama Sil, dari segi mentalitas. Kedua, bagi aku value di FFG ini adalah apa? Peluang. Dengan adanya kita banyak orang, kenal banyak orang dari berbagai pengalaman, bahkan mereka tuh ibaratnya sometimes, aku ini nggak ada apa-apanya, aku ini anak muda biasa, tapi mereka tuh ada yang pengusaha, ada yang konglomerat, ada yang pokoknya kelas-kelas hebat lah. Justru lewat FFG ini malah bertemu dengan orang-orang seperti itu tuh membuka peluang baru.
Dan satu hal yang bagi aku sangat berarti ya, berkesan adalah apa? Family. Di FFC ini aku belajar, ibaratnya bukan belajar ya, merasakan banget hubungan kita, hubungan antar orang di dalamnya itu adalah benar-benar hubungan kayak keluarga Sil. Satu sedikit sharing ya. Jadi aku bulan Januari kemarin, tanggal 22 tepatnya, itu kena COVID. Jadi kena COVID dan ternyata bukan hanya aku yang kena COVID, ternyata kita di rumah ada 5 orang, itu 4-nya papaku, aku, adikku satu lagi itu semua kena COVID. Wow, luar biasa ya, cuman mamaku aja yang aman, yang ibaratnya negatif. Tahu nggak? Itu di masa itu sih, di masa mengalami tantangan seperti itu kan nggak mudah ya bagi banyak orang kena COVID. Berita gitu, apalagi dengan berita yang banyak seperti hari ini, itu kan satu kayak syok juga, ya kan, deg-degan. Nah, tapi tahu nggak, bersyukurnya aku sama keluargaku kita sangat tenang banget, kita melewati itu dengan sangat damai. Kenapa ya? Selain dari mentalitas kita udah terbentuk ya, selalu positive thinking ya. Kedua, kenapa? Kan ada family. Jadi banyak banget teman-teman ya, khususnya para mentor, para ibaratnya mentor-mentorku di FFG ini, juga beberapa tim teman-temanku di FFG, itu mereka sangat-sangat care banget. Mereka mendoakan, kasih semangat, kasih support, kasih perhatian. Dan itu yang membantu kita tuh akhirnya pulihnya juga sangat cepat. Aku hitungan 7 hari, cek lagi yang kedua itu udah negatif. Ya tapi tetap isolasi mandiri ya. Tapi poinnya adalah, kalau kita punya lingkungan yang seperti ini, Sil, tantangan apapun kita ada, itu lewat. Karena kita melewatinya bareng-bareng, ibaratnya dapat support, dapat doa, dapat semangat, dapat kekuatan. Dan bagi aku, komunitas seperti inilah yang kita itu harus temukan, kita harus punya. Bukan hanya sekedar networking yang kumpul-kumpul, hangout, senang-senang, makan bareng, no. Tapi benar-benar yang membuat kita tuh ibaratnya apa ya, jadi pribadi yang lebih baik dan selalu menginspirasi, bisa bisnis bareng, bisa sukses bareng, bisa sama-sama kemana-mana bareng. Itu sih kalau ditanya value-nya ya itu sih yang benar-benar berarti dan berkesan banget dari FFG. Oke, nah Sil, rasa loh ini waktunya udah hampir 1 jam kita ngobrol ya. Boleh nggak Sil, sebelum kita tutup, boleh nggak kasih satu pesan gitu ya buat teman-teman di luar sana yang hari ini entah milenial, entah Gen Z, entah yang sebelum milenial gitu ya, tentang bagaimana sih, kenapa sih kita itu penting untuk punya komunitas. Encourage-nya apa dari Sila buat teman-teman? Kenapa anak pemuda itu butuh komunitas ya, anak milenial itu butuh komunitas? Ya. Karena simpel aja, kita nggak pernah bisa hidup sendirian gitu. Bahkan ketika kita kecil, kita butuh orang tua untuk mendidik kita. Ketika kita sudah remaja, kita butuh teman-teman kita untuk mendukung kita. Ketika kita udah dewasa, kita pun juga masih butuh partner bisnis, kita juga masih butuh atasan, kita butuh mentor, kita butuh upline gitu. Istilahnya untuk mengembangkan diri kita. Itulah yang menjadi alasan kenapa milenial itu butuh network, itu butuh jaringan gitu. Istilahnya, aku sempat dengar salah satu kutipan, aku dapat ini dari salah satu profesor, pemuda itu tidak cukup punya keahlian, tapi mereka itu juga harus punya network untuk membuka peluang mereka lebih besar. Istilahnya gini, kita, apalagi aku sekarang di masa-masa quarter life crisis, di mana mendekati umur 25, pasti bingung mau ngapain, pasti bingung, iya, betul. Aku kerja seperti ini cukup nggak? Atau aku harus mengembangkan diriku. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan diri gitu? Itu tidak sebatas kita punya pikiran. Tapi bagaimana kita juga butuh orang-orang untuk mengembangkan pikiran kita, untuk mengembangkan ide kita, untuk mengembangkan bisnis kita, project kita gitu. Karena berawal dari sekedar kita mungkin cangkruk atau basa-basi sama teman atau sama partner bisnis, itu bisa membuka peluang untuk bisnis baru, membuka peluang untuk teman baru untuk masuk dengan jaringan kita. Nah itu, jadi kalau buat aku, bagaimana millennials itu membutuhkan network, karena akhirnya milenial itu pasti punya tujuan yang ingin dicapai, pasti punya cita-cita, pasti juga punya apa istilahnya harapan ke depannya mau seperti apa. Nah, bagaimana milenial itu bisa mencapai tujuannya? Mereka harus menjadikan network ini, kemampuan berkomunitas ini sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah habit gitu. Karena pasti awalnya bingung ya, aku harus berkomunitas seperti apa gitu. Nah, itu harus dijadikan kebiasaan. Kita ketemu orang baru, itu harus jadi kebiasaan gitu. Dan nggak masalah. Misalnya tadi Ko Calvin bilang, aku introvert nih, aku pendiam. Apakah
apakah nggak masalah aku itu punya network? Apakah nggak masalah aku itu bergaul dengan teman-teman, bangun bisnis sama teman-teman? For me itu nggak masalah. Karena being different itu keajaiban. Menjadi berbeda itu adalah stand out. Membuat kamu itu mempunyai visi yang berbeda dari yang lain, dan pasti kamu punya peluang yang berbeda dan kemungkinan kesuksesan yang juga berbeda dengan cara yang positif. Ya gitu. Jadi berawal dari kata mengapa ini, teman-teman bisa tuh mulai dengan buat daftar relasi dan connect, berhubung dengan teman-teman, berhubung dengan jaringan yang mungkin belum kalian kenal. Kalian harus keluar dari rumah kalian, kalian harus keluar dari zona nyaman. Keluar rumah ini bukan keluar rumah benar-benar ya, istilahnya kan karena masih COVID. Tapi keluar rumah itu bisa kita menggunakan sosial media untuk kita kenalan dengan orang baru, atau istilahnya kita punya bisnis baru, kita join sama teman kita. Nah, itu adalah sebuah peluang, dan itu ketika kita melakukan itu continuous, melakukan itu berkelanjutan, kita nggak akan pernah tahu kemana hidup itu membawa kita, kemana kesuksesan itu akhirnya membawa kita, gitu. Jadi jangan pernah stop untuk berkenalan dengan orang lain dan membangun jaringanmu yang positif. Gitu sih kalau dari aku. Dari Ko Calvin, sebelum kita menutup, kesimpulannya adalah why millennials need network. Karena ada satu kalimat aku suka banget sih, aku pernah dengar dari radio ya. Dia bilang gini, sekelompok orang biasa yang terkoneksi itu jauh lebih hebat daripada seorang jenius yang terisolasi. Jadi kitanya orang biasa, tapi kalau kita terkoneksi, membentuk satu komunitas gitu ya, lingkungan, yang dimana kita bisa bertumbuh bareng, kontribusi bareng, bisnis bareng, sukses bareng gitu ya. Itu jauh lebih kuat daripada kamu pinter, kamu hebat, tapi kamu sendirian. So, buat teman-teman, belajarlah membuka diri. Dan it's okay, aku tuh setuju banget ya, mengkonfirm ulang yang Sila bilang ya, bahwa pemalu, pendiam, nggak apa-apa, it's okay. Kalau kita tahu bahwa kita kekurangan di sana, bersyukur kalau kita tahu itu. Justru yang penting adalah cari solusi. Cari komunitas untuk membuat kita terus bertumbuh. Bukan berarti kita tahu kita nggak pede, pemalu, malah kita mengurung diri. Ya nggak kemana-mana kalau begitu. Tapi kalau kita mau lebih baik, carilah komunitas. Berjaringanlah. Seperti itu. Oke, Sil. Wow, thank you for your time ya. Buat ngobrol-ngobrol santainya. Sukses buat karirnya, ya, pekerjaannya. Dan salam juga buat papa mama. Ya, salam juga untuk keluarga gitu. Oke, thank you. Jangan lupa untuk subscribe LI Global 81, di like, terus klik kontennya, komen, share kontennya, jadi bisa tahu notifikasinya bahwa ada video-video lain yang tidak kalah menginspirasi, ada business life inspiration, ada juga inspirasi-inspirasi lainnya yang pasti bisa mengubah hidupnya teman-teman. Gitu kok. Yes, setuju banget. Oke, so thank you sekali lagi Sila, thank you buat teman-teman yang nonton. Sehat selalu ya, dan semangat. Oke, thank you, bye-bye. Selamat malam.